Mbak, denger-denger dulu di awal kayaknya jadi bintang iklan. Kemudian main sinetron. Bener begitu kan? Awalnya sinetron dulu. Oh, sinetron dulu. Umur 13 tahun aku syuting untuk TVRI dulu kan ada cerita akhir pekan yang gitu-gitu loh. Jadi ya aku harus katakan bahwa keadaan ekonomi keluargaku tuh bukan Senin Kemis lagi, harus milih Senin atau Kemis. Ya Allah. Jadi pokoknya kalau mau survive ya kita harus kerja gitu. Tapi dan tidak boleh berhenti sekolah, kuliah itu nggak boleh. Ayahku bilang pokoknya semua harus negeri, kuliah harus negeri. Ntar kalau kuliahnya negeri kita bisa parohan lah, patungan gitu. Yang ada, yang ada dulu kan zamannya Wesel ya. Papaku itu orangnya humoris banget ya. Mungkin itu nurun ke aku juga. Aku lucu gak sih? Lucu banget. Lucu nggak Mas Gempur? Oh, lucu banget. Jadi ayahku tuh kalau ngirim wesel misalnya 20.000. Dulu kan dipajang tuh di tata usaha yang wesel-wesel itu. Nanti dia tulisin tuh, nah ini untuk tambah-tambah beli BMW. BMW? 20.000. Jadi yang ada itu duitnya kadang 10.000 gitu ya. Kadang 15.000, tapi teman-teman heboh nongkrongin di depan kaca tata usaha. Nih bokapnya si Rike nulis apalah di bulan ini, aneh-aneh pesennya gitu. Jadi udah deh nggak usah kirim deh, udah biarin aja, saya ikhtiar aja. Ya udah, jadi itu perjuangan banget bagaimana bisa survive gitu. Tapi kita alhamdulillah bahagia pada saat itu, malah sekarang banyak pusing kalau mikir dulu kok bapak gue anak 6, emak gue cuma jualan jamu godok, kreditin barang, jadi tukang pijit refleksi. Tapi mereka kok bisa lebih fun gitu dan kita nggak ngerasa susah waktu itu. Sekarang aja kalau flashback, buset, gue mesti kayak beli Beli apa Mbak? Oh, makan siang itu kan beli ayam balado misalnya ya, sambelnya dibanyakin. Makan siang dicocol-cocol dulu. Oke, biar hemat ya. Lu ngalamin ya, Gempur ngalamin ya, kelihatan wajah susah soalnya. Nah, terus sekarang masih susah Mbak. Nah itu baru nanti malamnya atau beli soto itu minta kuah yang banyak gitu ya. Buat dibagi gitu. jatahnya. Karena cuman bisa beli makanan tuh sekali gitu. Dan itu aku sering cerita sih, semoga ini bukan menginspirasi ya, bahwa ekonomi keluarga kurang baik bukan berarti anak tidak menyelesaikan sekolah. Betul. Dan hidup kita jadi nggak ada arah, nggak kayak gitu. Saya bisa membuktikan omongan orang tua saya bener gitu. Jadi saya harus jualan lontong sayur atau nasi uduk laku 10 saya baru bisa sarapan. Terus mesti ngambil baju bekas di Senen untuk kemudian itu dicuci lagi, disetrika, masukin plastik, beli 5.000 jual 20.000, apa aja gitu ya. Nah kemudian akhirnya kenapa ambil si iklan itu, udah mau bayaran nggak ada duit, ya udahlah, toh juga ini bukan sesuatu yang menurut saya memang perlu diedukasi juga urusan kayak gini ya. Jadi akhirnya ya kemudian syuting juga begitu. Waktu itu nggak boleh berhenti kuliah, tapi harus ada uang untuk bisa hidup, bayar kos, makan dan sebagainya. Syuting kan namanya juga skuter ya, selebriti kurang terkenal waktu itu baru nawar, bisa nggak weekend, mulai jadi dari Jumat sore, Sabtu, Minggu syutingnya gitu. Nggak ada yang mau lah artis baru. Yang ada si impian pengantin itu yang jadi hantu yang tayang siang bolong. Nah akhirnya tuh ya syutingnya di Bandung. Pulang kuliah itu naik kereta ke Bandung dulu, kemudian sering penuh banget si keretanya itu, sampai nggak kebagian tempat duduk. Aku duduknya di antara gerbong atau di kaki penumpang lain, tapi karena capek, alhamdulillah Allah tuh kasih aku mental cuek gitu ya. Ya udah tidur aja. Udah tidur, nyampe Bandung. Nah, yang paling karena ini adalah film hantu, syutingnya itu malam gitu. Betul. Ya.
sampai jam 3 atau jam 4 pagi dari tempat syuting aku harus ke terminal naik bis, lalu kemudian ke Jakarta balik di Minggu dini hari, Senin dini hari. Oke. Ya, itu naik bis di Kampung Rambutan turunnya. Karena jam berikutnya nyampe misalnya jam 5, nanti harus udah berangkat lagi naik ke UI, ke Depok gitu, naik kereta. Jadi itu yang ada tuh, ya subhanallah ya, aku waktu itu makanya kayak gitu tuh tidur gampang, makan apa aja enak. Jadi, dan enak aja. Sekarang susah tidur loh, beneran. Mungkin kebanyakan mikir negara kali Nah, Mbak. mungkin nggak ada yang ngelonin. Oh, gampur. Oke. Nah, jadi yang ada tuh selalu tidur gitu, nggak tahu ada kejadian apa di jalan, apapun nggak tahu. Dan teman-temanku tuh kan suka takut nanti di terminal ada apa. Iya. Preman-preman terminal tuh semuanya bestie aku. Oh, Yang terminal di Bandung maupun di Jakarta, di Kampung Rambutan waktu itu, di semua stasiun kereta api. Semua sayang sama si akunya. Okay. Alhamdulillah. Kadang-kadang suka bantuin bawa, kan sendiri bawa tas, baju syuting dan sebagainya. Nah itu perjalanan yang berharga, dan lewat itu kemudian juga nih, tapi masih kurang biayanya karena kan honornya nggak terlalu tinggi waktu itu. Berapa sih Mbak? Waktu itu kayak satu episode 250.000, 300. Tapi zaman itu kan dolarnya berapa? Ya sedang. Itu awal-awal. Terus akhirnya ambil pemotretan untuk baju yang di pasar tuh, dulu suka ada foto-fotonya. Iya. Ingat gak ya zaman dulu? Nah itu tuh ada model khusus itu. Nah, ngelambarlah aku. Terus syutingnya di kota Hayamuruk kan. Nah dulu rumah nenekku di daerah Tebet gitu ya. Jadi dari UI aku pulang dulu ke rumah nenek, ganti baju, numpang makan. Terus naik kereta lagi dari stasiun Tebet ke kota. Nah kalau aku dandan di lokasi pemotretan itu berebut karena cepet-cepetan. Satu baju itu harganya 10.000 bayarannya. 10.000 itu entah dia mau ngambil 100 shot kek, bayarnya 10.000. Nah itu berebut. Jadi apa yang terjadi? Gak kehilangan akal nih. Dandannya di kereta api dong, orang mau ngeliatin serah, lu nggak ngasih makan gue nyari makan sendiri, jalan bener. Nah, seru banget. Yang paling seru adalah pulangnya bareng orang kerja dari kota. Dulu tahu dong kereta api nih sebelum dibenerin pajonan, kadang-kadang sampai harus di atas gerbong. Iya. Aku naik ke atas gerbong yang penting. Pernah. Wow. Terus juga apa namanya? Di dalam itu kalau ngerem kedorong semuanya. Iya. Tuh masinis kadang-kadang juga nyebelin. Rada-rada. Ngerem zet semua orang jatuh gitu. Wah seru kan. Nah aku hampir setahun lebih lah jalanin itu. Akhirnya kalau pulang naik taksi kan dapatnya tuh cuma 30.000 tuh. Ongkos naik taksi itu 30.000 ya, gue nggak dapet apa-apa. Ya udah. Harus cari untung dong. Nah iya akhirnya ya udahlah tambal sulam begitu. Itulah perjalanan kehidupanku. Baiklah. Nah tapi pertama aku merasakan nggak enaknya jadi orang miskin. Ya sampai kemudian ibuku meninggal, kami nggak bisa mengobati dengan baik, dan kemudian itu menjadi salah satu motivasi kalau gue jadi dewan pertama kali harus ada sistem jaminan sosial nasional supaya orang miskin gak ditolak dari rumah sakit. Meskipun sekarang juggling lah BPJS kerjanya, tapi dulu kan nggak bisa. Kalau nggak masuk daftar di Jamkesmas atau Jamkesda, kamu nggak bisa berobat. Terus Jamkesda misalnya Solo dipakai di Semarang kan nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Kamu sakit di Papua pun itu kartu BPJSmu bisa dipakai kan? Iya. Kalau nggak percaya silahkan kamu ke Papua dan sakit di sana. Oke. Ya kali aja nggak percaya ya. Coy, pahit. Nah kayak gitu. Nah jadi menurutku pertama aku ulangi, aku tahu betul nggak enaknya jadi orang miskin. Yang kedua untuk orang-orang yang
kemiskinan itu bukan sesuatu yang harus ngeluh aja gitu ya. Jadi hanya ada dua pilihan. Kamu jadi orang yang tukang mengeluh, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, atau kamu menjadi orang yang berjuang dan punya mental petarung. Ya. Kalau kamu berjuang, seenggaknya hidupmu punya semangat, punya harapan. Kalau ngeluh pasti nggak ada apa-apa. Yang ketiga, juga ya. nah yang ini penting untuk Apa tuh? untuk kemudian karirku di dunia politik begitu, yang selalu mengingatkan aku adalah jangan dendam dengan kemiskinan. Nggak boleh nih? Nggak boleh. Kenapa? Kalau politisi misalnya dulunya susah, terus kemudian dia dendam sama kemiskinan, maka target dia adalah menjadi orang kaya bagi dirinya. Oke, ya. Kalau mau dendam quote and quote ya, dendamlah pada pemiskinan. Kalau dendam pada pemiskinan, maka ikhtiar kita adalah bagaimana menghentikan pemiskinan, bagaimana menghentikan pembodohan. Karena itu akan melahirkan kemiskinan, akan melahirkan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan mendekatkan umat pada kekufuran. Betul. Jadi Mama Dede. Ya benar. Nah, bener. Makanya aku lihat, kayaknya dulu nih temen si ini demo bareng susah juga, orang tuanya gue tau lah gitu. Udah jadi pejabat, kenapa jadi begini? Itu juga bagian dari otokritikku untuk udahlah, bahwa tujuan hidup ayahku bilang bahwa orang yang paling miskin adalah bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang kehilangan jati dirinya. Nah, dalam banget nih. Dalam banget. Sebelum direklamasi.